Kita lihat yang kedua, berseru kepada Tuhan dengan sikap hidup yang benar. Jadi ketika kita alami kesukaran, maka kita berseru kepada Tuhan, tetapi ada cara, ada syarat untuk kita berseru kepada Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, kita lihat yang pertama, syarat untuk berseru kepada Tuhan di tengah kesukaran, di tengah krisis yang terjadi, ekonomi, kesehatan, ada penyakit sampar yang kita sedang hadapi. Tetapi dikatakan ketika kita berseru kepada Tuhan untuk dapatkan perhatian dan pertolongan Tuhan, dikatakan berseru sambil merendahkan diri. Jadi berseru kepada Tuhan merendahkan diri. Firman Tuhan bilang Allah melawan orang sombong. Lawan dari sombong adalah merendahkan diri. Ketika orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dikatakan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri, dikasihani oleh Tuhan. Tetapi Tuhan lawan orang sombong. Banyak orang sombong dalam gereja, banyak orang sombong di negara ini. Tuhan akan lawan. Percaya atau tidak, tinggal tunggu waktu. Tuhan akan lawan orang-orang sombong. Orang sombong adalah orang yang terlalu berani bicara salah itu dia bilang benar. Benar itu dia bilang salah. Itu orang sombong. Itu pemberontakan terhadap kebenaran. Nah, firman Tuhan bilang berseru kepada Tuhan ada kesempatan. Kita ini banyak kali jadi sombong. Tapi Tuhan ingatkan kita kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sambil berseru memohon. Merendahkan diri. Kemudian kedua, berdoa dan mencari wajahku. Berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoa kita sudah tahu pengertiannya. Kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita datang berdoa memohon. Tetapi dikatakan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan artinya kita datang memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk dinilai oleh Tuhan. Jadi kita datang menghadap Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Maksudnya itu mencari wajahku. Memperhadapkan diri kita di hadapan wajah Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat disembunyikan. Banyak kali kita terlalu pintar untuk menyembunyikan sesuatu pelanggaran. Nah, ini datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa dalam kepolosan, inilah saya Tuhan. Nah, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini yang namanya bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kemudian dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, didengar oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan lebih dulu, baru Tuhan memulihkan. Saya berharap dalam kesempatan berikutnya kita sama-sama untuk berseru kepada Tuhan. Ada yang usulkan untuk mengatur jam. Kalau jam 5 pagi ada, kita sama-sama menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kemudian mungkin kita ambil waktu entah jam 12 siang atau jam berapa. Dan sore, malam jam 7. Kita sama-sama ambil waktu entah setengah jam, entah 1 jam. Kita berseru kepada Tuhan. Semoga tokoh-tokoh agama juga di daerah kita ini, di bangsa ini, bersama-sama merendahkan diri dan berseru memohon kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, aku mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada contoh dengan sepintas lalu saja saya ambil. Sepintas lalu mengenai kisah di dalam
kitab Nabi Yunus mengenai berita Nabi Yunus kepada kota Nineve, kepada pemerintah kota Nineve, kepada rakyat kota Nineve, bahwa dalam 40 hari ini, dalam 40 hari lagi Tuhan akan mentunggang balikkan kota ini. Nah, kemudian setelah ayat yang ke-6, Yunus pasal 3, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya, dikatakan semua orang dan binatang hendak boleh makan. Semua berpuasa merendahkan diri, mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan raja katakan, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan buat kita. Nah, ayat yang ke-3, pasal 3 ayat yang ke-9 atau 8 itu. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Kemudian ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Ada kemurahan Tuhan. Jadi kita berseru, orang Nineve yang begitu jahat berseru kepada Tuhan, merendahkan diri, bertobat, maka Tuhan batalkan apa yang akan dilaksanakan. Dan saya percaya Tuhan pun dapat menghentikan sampar yang sedang menimpa dunia ini ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan pamerkan, kami gereja berdoa maka corona ini akan berhenti. Bukan itu menyombongkan diri. Tetapi datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya berlalu ini sampar. Bukan supaya kita kembali bebas bikin dosa, tetapi supaya kita kembali leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, kita sedang alami kesukaran, kesesakan, itu sampar dan ekonomi. Corona dan ekonomi yang merosot hari-hari ini. Keadaan corona. Kedua, kita lihat Tuhan menghendaki kita berseru-seru. Simpulan yang kedua kita lihat Tuhan menghendaki kita berseru supaya kita merendahkan diri dengan cara-cara bersama-sama, berseru bersama-sama, berseru sementara merendahkan diri, sambil merendahkan diri, kemudian bertobat dari jalan hidup yang salah. Baik gereja Tuhan maupun bangsa ini bertobat dari jalan hidup yang salah, dari omongan yang salah, dari cara berpikir yang salah. Dan ada pengharapan untuk Tuhan memulihkan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk berseru di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, di tengah-tengah situasi yang sangat mengurung kami, dan kami seakan-akan hidup ada dalam kegelapan dan kesuraman, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi Engkau melalui firman-Mu memberi kami harapan supaya kami berseru-seru dalam kerendahan hati, berseru dalam pertobatan, berseru kepada Tuhan, dan meninggalkan jalan hidup kami yang jahat dan berdosa. Maka Engkau dengar dari sorga, Engkau mengampuni kami, dan Engkau memulihkan keadaan kami. Memberkati semua kami yang mendengar firman Tuhan ini, memberkati kami dimanapun kami ada, dan kami ada kesempatan untuk bertobat merendahkan diri di hadapan Engkau, dan kami ada kesempatan untuk Engkau pulihkan. Bangsa kami juga ini ada kesempatan untuk dipulihkan. Kami berterima kasih menerima firman Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.